Bab 856. Itu Mami. Ketiga anak ini berteriak serempak. Meskipun sudah 2 tahun tidak bertemu, mereka sudah tumbuh besar. Ingatan kecil mereka telah diperbarui. Gaya pakaian dan dandanannya ada sedikit perubahan. Tetapi, mereka tetap bisa mengenalnya bahwa itu adalah maminya. 2 tahun ini, mereka sering melihat foto Mami dan menonton video mereka bersama Mami sebelumnya. Wajah maminya sudah tertanam secara mendalam di dalam benak mereka dan mengingatnya di dalam hati. Tidak akan dilupakan selamanya. Mami sudah kembali. Sungguh sudah kembali. Carlos sangat bersemangat. Mami bahkan pergi ke rumah sakit untuk melihat kita. Charles bersemangat sampai hampir melompat. Ternyata Rosie sungguh melihat Mami di rumah sakit. Kenapa Mami harus bersembunyi? Mata Carla yang besar dan jernih berlinang air mata dan bertanya dengan tersedak. Kenapa tidak keluar dan bertemu dengan kita? Mami memiliki kesulitannya sendiri. Carlos tahu dengan sangat jelas bahwa waktu itu Mami dipaksa pergi dari pesta pernikahan. Sekarang tidak bersedia keluar juga bisa dimengerti. Namun, Mami sudah diam-diam pergi ke rumah sakit untuk melihat mereka. Seharusnya juga sangat merindukan mereka. Kak Carlos, cepat beritahu Papi, agar Papi bisa pergi mencari Mami dan membawanya pulang. Carla menarik baju Carlos dan berkata dengan bersemangat, "Dan Nenek." Carlos mengerutkan kening dan berkata dengan serius, "Papi tidak boleh tahu masalah ini." "Kenapa?" Carla menatapnya dengan bingung. "Kak Carlos, apa kakak sedang menyembunyikan sesuatu dari kami?" Charles bertanya dengan cemas. "Cepat beritahu kami." Carlos berpikir sejenak dan mengatakan hal yang bukan intinya. "Mami tidak segera pulang dan bertemu dengan kita. Pasti ada alasannya. Meskipun kita tidak tahu apa alasannya, tapi Mami pasti ada kesulitannya sendiri. Selain itu, Mami diam-diam pergi ke rumah sakit untuk melihat kita. Pasti tidak ingin diketahui oleh Papi. Jika kita memberitahu Papi, Mami mungkin akan marah." "Benar juga." Charles berpikir dengan teliti. Dia menganggukkan kepala dan berkata, "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Kita sendiri yang menghubungi Mami." Carlos sudah memiliki ide. "Jangan beritahu hal ini pada Papi dulu." "Salah. Tidak boleh memberitahu siapapun. Ini adalah rahasia kita. Mengerti?" "Mengerti." Charles dan Carla menganggukkan kepala. "Sudah. Kalian pergi makan siang dulu. Aku akan turun sebentar lagi." Carlos keluar dari sistem pengawas di ponselnya. Kemudian memberi Rosie sedikit makanan. Mengusap-usap kepala Rosie. Dia memujinya dan berkata, "Rosie, kali ini kamu telah berjasa besar. Aku harus memujimu." "Memuji. Memuji." Rosie mengepakkan sayapnya dan berteriak dengan sangat gembira. "Ya, kamu harus patuh ya. Tunggu sampai waktu yang tepat. Aku masih membutuhkan bantuanmu untuk mencari Mami." Carlos memberi minum padanya. Ketika dia bersiap-siap mau keluar, pintu ruang kerja terbuka. Dia tercengang dan berkata, Papi sudah bangun." "Ya." Daniel mengenakan pakaian rumah dan bergegas berjalan masuk. Di belakangnya diikuti oleh Rian dan yang lainnya. "Sana turun ke bawah makan siang." Daniel menepuk-nepuk kepala Carlos dengan lembut. "Ya." Carlos menggendong Rosie dan pergi. Saat berbalik badan untuk menutup pintu, dia melihat kenini Papi berkerut dengan erat dan ekspresinya serius. Dia tahu bahwa masalah ini sangat serius. "Tuan muda, biar saya saja." Rian maju untuk menutup pintu. Carlos berbalik badan dan pergi. "Bukankah aku sudah bilang kamu harus mengurus para media itu? Jangan biarkan mereka sembarang melaporkan." "Kenapa berita-berita ini ada di mana-mana?" Terdengar suara Daniel berteriak dengan marah di kamar. "Maaf, Tuan Daniel. Waktu itu saya sudah mengurusnya." "Tidak disangka." Kata-kata di belakangnya. Carlos sudah tidak mendengarnya. Tetapi dia tahu bahwa Papi sedang dalam keadaan krisis. Menggabungkan data yang dia lihat tadi, Carlos khawatir bahwa krisis ini mungkin ada hubungannya dengan Mami. Dia tidak mengerti hubungan antara orang dewasa. Tapi dia sungguh berharap Papi dan Mami bisa berbaikan seperti sedia kala. Tidak bertengkar lagi. Bab 857. Di dalam ruang kerja, Daniel sangat marah. Dia mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya. Bunyi, prang. Asbak terlempar ke dinding. Hancur berkeping-keping dalam sekejap dan terpental keluar.
Dahi dan leher Ryan terluka. Darahnya mengalir perlahan. Namun, dia tetap menundukkan kepala dan tidak berani mengeluarkan suara. Masalah Daniel dan Victoria bertemu di hotel tadi malam sekarang sudah tersebar ke berbagai media besar di seluruh dunia. Presdir Daniel dari grup Skywell bertemu dengan kekasih kecil secara pribadi di hotel. Pasangan suami istri orang kaya, demi mencari sensasi setelah menikah, membawa istri menginap di hotel. Percintaan orang kaya yang telah melewati rintangan selama 7 tahun. Mengapa tetap romantis dan hangat? Lihat bagaimana istri orang kaya mempertahankan suhu percintaannya. Berbagai macam tajuk yang berlebihan sudah menempati urutan pertama di berbagai media besar. Victoria berbaring di ranjang dengan setengah telanjang. Dia terkejut sampai wajahnya pucat dan gemetar. Sedangkan Daniel secara dominan melindunginya di balik tubuhnya. Pemandangan mereka berdua yang penuh gairah telah menarik perhatian banyak orang di internet dan menempati daftar pencarian utama. Bahkan, ada netizen yang menemukan foto dan video pernikahan Daniel dan Victoria waktu itu, dan memuji bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri yang paling romantis di dunia. Menyusun pengalaman cinta mereka berdua, seperti cerita romantis orang kaya dalam novel. Waktu itu, Victoria hamil di luar nikah, melahirkan 3 anak kembar, dan membawa anak-anak ke desa untuk hidup mandiri. 4 tahun kemudian, dia bertemu dengan Daniel di kota Bunaken secara kebetulan. Mereka saling mencintai lagi dan berkembang menjadi kisah cinta yang menyentuh orang. Kemudian, mereka berdua mengadakan pesta pernikahan secara sederhana. Ketiga anak mereka adalah membawa bunga dan membawakan cincin pernikahan untuk mereka. 2 tahun kemudian, mereka yang sudah merupakan pasangan suami istri, demi mencari sensasi, diam-diam menginap di hotel tanpa memberitahu semua orang. Berita-berita ini dipadukan dengan berbagai foto dan video mereka berdua, sudah tersebar ke berbagai media-media besar. Sekarang para netizen sudah menganggap hal ini sebagai fakta. Terlebih lagi netizen wanita, mulai bermimpi menikah dengan orang kaya. Mereka berharap dirinya juga bisa seperti Victoria, bertemu dengan Daniel, pria sempurna yang bagaikan dewa ini, memulai hidup bahagia. Namun, berita ini tampaknya adalah sebuah gosip orang kaya. Hanya orang dalam yang tahu betapa buruknya itu bagi grup Wollens. Grup Top Sky menyinggung grup More. Grup More menekan grup Top Sky. Itu adalah hal yang sudah diketahui semua industri. Sekarang grup Top Sky berada di ambang kebangkrutan. Sudah tidak bisa diselamatkan. Putri sulung dari grup Top Sky memiliki skandal dengan Daniel dan juga menghubungkan masalah pernikahan pada 2 tahun yang lalu. Membuat orang mengira bahwa mereka berdua sungguh merupakan pasangan suami istri yang menikah secara diam-diam. Di saat seperti ini, jika Daniel tidak membantu untuk menyelamatkan grup Top Sky, maka akan dicaci maki oleh semua orang. Perusahaan mertua ditekan secara sengaja oleh musuhnya, dan dia tidak memedulikannya. Pria macam apa, tidak bertanggung jawab, atau takut pada grup More? Tekanan-tekanan moral ini sudah cukup menghancurkan reputasi keluarga Wollens di dunia bisnis yang sudah dipertahankan dengan susah payah ini. Mendapat predikat tidak setia kawan, kejam, pengecut, dan tidak berguna. Namun, jika Daniel keluar untuk membantu grup Top Sky, itu artinya mereka secara resmi melawan grup More. Dari sudut pandang bisnis, grup Wollens tidak membuat persiapan memadai. Tuan besar sakit parah. Devina merebut kekuasaan. Daniel mendapat masalah internal dan eksternal. Sekarang bukan waktunya ia bertindak. Dari sudut pandang pribadi, Daniel tidak mungkin berselisih dengan Tracy karena Victoria. Dari awal hingga akhir, wanita yang dia cintai hanya Tracy seorang. Dia hanya bersimpati pada Victoria. Bagaimana mungkin membalikkan posisi mereka karena sebuah kesalahpahaman? Tuan Daniel, jangan marah. Saya akan pergi mengurusnya. Tidak peduli menggunakan cara apapun, pasti akan menenangkan opini publik. Thomas menyilangkan kedua tangannya di depan dada sebagai tanda hormat. Sudah terlambat. Daniel mengerutkan keningnya. Aku tidak peduli bagaimana pandangan orang luar. Yang aku pedulikan adalah bagaimana pandangannya. Tadi malam, masalah ini telah menyebabkan kesalahpahaman, tapi masih ada ruang untuk menjelaskannya. Sekarang semua orang sudah tahu. Ini masalah martabat dan harga diri grup More.
Sudah bukan masalah dia memaafkanku atau tidak. Bab 858. Baik, Thomas menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara lagi. Sudahlah. Meski mengatakannya pada kalian, kalian juga tidak akan mengerti. Tegur Daniel dengan suara rendah. Urus opini publik dulu. Baik, Thomas segera pergi mengurusnya. Masalah ini sudah mencapai tahap yang sangat serius. Jika tidak segera ditangani, akibatnya mungkin akan semakin fatal. Jadi sekarang harus berusaha sebaik mungkin, agar bisa menurunkan kerugian ke titik terendah. Maaf, Ryan merasa sangat bersalah. Saya tahu akibatnya sangat fatal. Saya bukan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada seseorang di balik masalah ini. Saya sungguh tidak bisa menyembunyikannya lagi. Sudah tahu siapa orang itu? Daniel tentu saja tahu. Ryan bukan tidak mampu, juga bukan tidak berusaha. Tapi ada banyak hal yang tidak bisa dia tangani. Seharusnya ada kaitannya dengan Presdir Devina. Ryan mengernyitkan keningnya. Semua petunjuk menunjukkan bahwa dia yang ada di balik semua ini. Benar-benar gila. Wajah Daniel menjadi muram karena kesal. Demi merebut harta dan kekuasaan, dia tidak segan mempertaruhkan seluruh grup Wollens. Selain itu, Ryan melanjutkan setelah terdiam sejenak. 2 hari ini, Johnson terus menghubungiku dan mengatakan ingin berbicara dengan Anda. Saya rasa. Ryan tidak menyelesaikan kalimatnya dan hanya menatap Daniel dengan takut-takut. Kamu curiga kejadian semalam direncanakan oleh keluarga Hilton. Daniel mengingat kembali keseluruhan kejadian semalam dengan rinci. Memang ada banyak hal yang mencurigakan. Selain itu, biasanya kemampuan minumnya sangat baik. Tidak mungkin akan kehilangan kesadaran dan tertidur belasan jam hanya karena anggur yang sedikit itu. Hanya perkiraan. Saya tidak berani memastikannya. Bagaimanapun, saat ini kita tidak memiliki bukti, ujar Ryan dengan suara kecil. Lagi pula, Nona Victoria tidak terlihat seperti orang yang memiliki niat jahat. Bagaimana kondisi di rumah sakit sana? Daniel mengalihkan topik pembicaraan. Kondisi Tuan Besar sudah lebih stabil, ujar Ryan. Tapi, orang-orang Presdir Devina terus berada di sekitar dan berusaha untuk masuk. Presdir Devina bahkan sudah beberapa kali menghubungi Paman Sanjaya. Ia ingin mengetahui keadaan Tuan Besar. Siapkan mobil, pergi ke rumah sakit. Daniel memberi perintah. Beritahu orang-orang di kantor. Rapat pukul 4 sore. Baik, Daniel mengganti pakaian dan bergegas turun. Ketiga anak sedang makan di ruang makan. Saat melihat Daniel turun, mereka menyapa dengan patuh. Papi, makan. Papi ada urusan. Daniel berjalan mendekat dan memeluk ketiga anak itu. Kalian yang patuh. Setelah makan, belajarlah dengan baik. Papi tidak bisa menemani kalian minggu ini. Setelah semua ini selesai, Papi akan mengajak kalian berlayar. Papi, kapan kita bisa menjenguk kakek buyut? Tanya Charles. Seharusnya beberapa hari lagi. Daniel melihat jam tangannya. Papi akan membawa kalian ke sana. Setelah kondisi kakek buyut sudah lebih stabil. Apa sore ini kita boleh pergi ke mall? Tanya Carlos tiba-tiba. 2 hari ini, kita selalu belajar di rumah dan tidak pergi bermain keluar. Sangat membosankan. Apa serunya mall? Daniel sama sekali tidak ingin membiarkan mereka keluar. Sekarang adalah masa kritis. Akan sangat merepotkan jika terjadi sesuatu. Ada arena permainan anak-anak di lantai basemen Mall Central Park. Di dalamnya ada banyak permainan. Ujar Carlos serius. Yang terpenting adalah di sana ada sebuah kota Lego yang sangat besar. Benar, benar. Juga ada bom-bom kar dan istana dari blok bangunan. Ujar Charles menambahkan. Duh, kalian berdua. Saat Carla ingin ikut berdebat, Charles tiba-tiba menyenggolnya. Kenapa kakak menyenggolku? Carla menatapnya dengan ekspresi bingung. Ia masih belum mengerti. Baiklah, Daniel merasa dia juga tidak bisa terus mengurung anak-anak di rumah. Papi akan meminta Kak Hartono membawa kalian ke sana. Tapi kalian harus patuh. Tidak boleh berlarian sembarangan. Mengerti? Mengerti. Papi tenang saja. Carlos menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Hore, bisa pergi bermain. Charles berteriak gembira. Papi pergi dulu. Daniel mengelus kepala ketiga anak itu, lalu berbalik dan pergi dengan terburu-buru. Saat ini,
Rosie tiba-tiba mengepakkan sayapnya sambil berteriak, "Mami, Mami!" Daniel menoleh dan menatapnya. Dia hanya melihat Charles sedang menyumpalkan sebuah tahu ke dalam mulut Rosie, tidak membiarkan burung itu berbicara sembarangan. Daniel tidak menggubris hal ini dan segera masuk ke mobil. Bab 859. Ketiga anak itu segera menyelesaikan makan mereka, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Di kamar tidak ada siapapun. Charles menarik Carlos dan berbicara dengan suara kecil. "Kak Carlos, kamu tadi sengaja kan? Apa ingin mengajak kami mencari Mami?" "Iya." Carlos menganggukkan kepalanya. "Yeay." Carla terlihat sangat bersemangat. "Tadi aku kira kalian benar-benar ingin pergi bermain. Aku bahkan berpikir, Papi sudah begitu sibuk dan kerepotan. Kenapa kakak masih ingin menambah masalah? Tapi ternyata, kakak ingin membawa kita pergi mencari Mami. Tapi, hal ini tidaklah mudah." Carlos mengernyitkan alis kecilnya, lalu berkata dengan nada rendah, "Pengawal Papi jauh lebih cerdik daripada pengawal kakek buyut. Dia juga lebih memahami kita. Nanti saat di perjalanan, kita harus bekerja sama melakukan sandiwara. Lihat, apa kita bisa melarikan diri? Kalau benar-benar tidak bisa, kalian bantu aku, agar aku bisa pergi dulu." "Apa kakak lagi-lagi ingin pergi mencari Mami sendirian?" Charles mengernyitkan alisnya dengan kesal. "Aku tidak mau. Setiap kali selalu begini." "Iya, kita juga ingin bertemu Mami." Carla mengerucutkan bibir kecilnya. "Sekarang saatnya kita untuk bersalu. Tidak boleh saling berselisih." Carlos cemas. Kak Hartono dan yang lainnya sangat waspada. Dirinya sendiri saja masih belum tentu bisa kabur, apalagi kalau membawa mereka berdua. "Aku hanya ingin mencobanya dulu. Kalau tidak bisa kabur, kita tetap pergi main ke Mall Central Park. Mungkin saja Mami akan datang melihat kita diam-diam, seperti terakhir kali." "Baiklah, ikut rencanamu saja." Meski tidak rela, demi keberhasilan rencana mereka, Charles hanya bisa mengalah. "Kalau ada kesempatan, kakak harus membawa kami bertemu dengan Mami. Tidak boleh pergi diam-diam menemui Mami sendirian. Mengerti?" Carla mengernyitkan alis mungilnya dan menatap Carlos dengan ekspresi tegas. "Aku mengerti." Carlos terus menganggukkan kepalanya. "Oke, sana kembali ke kamar berganti pakaian. Aku juga mau ganti pakaian." 20 menit kemudian, Hartono membawa 8 pengawal untuk mengawal ketiga anak itu. Ada sebuah Rolls-Royce limosin dan di belakangnya diikuti sebuah mobil off-road. Hartono menemani ketiga anak itu di dalam Rolls-Royce limosin. Dia sudah sangat siap sedia dan sangat waspada, seperti takut akan terjadi kesalahan. Mereka tahu, hari ini Ryan baru saja dimarahi, bahkan juga terluka. Jika dirinya sampai melakukan kesalahan lagi, takutnya dia akan dihukum untuk mengejar wanita lagi oleh Tuan Daniel. Itu adalah hal yang lebih menakutkan daripada ditembak. "Kak Hartono, udara di mobil sangat pengap. Bukalah jendela agar bisa bernapas lebih lega," ujar Carlos sengaja mencari alasan. "Kalau begitu, kamu harus mengawasi Rosie dengan baik. Jangan sampai dia terbang keluar." Setelah memperingatkan, Hartono pun membuka sedikit celah pada jendela mobil. Carlos dan Charles saling bertukar pandang. Lalu Charles segera turun dari kursi dan menarik Hartono sambil berkata, "Kak Hartono, bukankah kakak sangat jago dalam ilmu bela diri? Mari kita bertarung." "Tuan Muda Charles, kita bertarung setelah pulang nanti saja ya." Hartono segera menanggapinya. Di dalam mobil tidak leluasa. "Tidak apa, kakak hanya perlu menunjukkannya saja." "Aduh, Rosie," kata-kata Charles terpotong oleh teriakan Carla. Sebelum semua orang sempat merespons, Rosie sudah terbang keluar dari jendela. "Rosie, Rosieku, huhu." Carla berteriak histeris sambil menghentakkan kakinya. "Cepat hentikan mobil. Aku mau mencari Rosie." Carlos diam-diam berseru dalam hatinya. Akting Charles dan Carla sangat menjiwai. "Oh ya, masih ada Rosie." "Hentikan mobil." Hartono segera memberi perintah pada pengemudi. Mobil pun berhenti. Saat Carla ingin turun dari mobil, Hartono segera menghalanginya. "Tuan Putri Carla, kamu jangan berlarian sembarangan. Biar anak buahku saja yang mengejarnya." "Tidak bisa. Kalau tidak ada kami,
Rosie akan ketakutan. Ujar Charles panik. Cepat, biarkan kami turun. Bagaimana kalau Rosie dimakan oleh binatang buas? Tuan muda Charles harus patuh. Di sini tidak aman. Hartono segera membujuknya. Aku suruh orang mencari Rosie. Pasti bisa membawanya kembali. Tidak mau. Aku mau mencari Rosieku. Rosie. Carla menangis keras karena panik. Suaranya yang keras menggelegar di sekitar. Bab 860. Aku mau turun. Mau turun. Charles juga mulai mencari masalah. Kepala Hartono hampir meledak karena keributan mereka berdua. Dan pada saat ini, Kiki bertanya dengan cemas dari luar jendela mobil yang terbuka. Ada apa? Ada apa, Kak Kiki? Rosie hilang. Carla mengadu pada Kiki sambil menangis. Aku mau pergi mencari Rosie, tapi Kak Hartono tidak mengizinkan kami pergi. Aku mau mengadu pada kakek buyut. Juga mengadu pada papi bahwa Kak Hartono menindas kami. Hartono buru-buru menjelaskan. Tidak, aku hanya khawatir akan terjadi sesuatu pada kalian. Hartono, dasar kamu ini. Kenapa membuat anak-anak menangis? Kiki memarahinya. Kalau Tuan Besar tahu, dia pasti akan menghukummu berlutut 3 hari 3 malam. Hartono tidak berdaya. Begini saja. Aku sendiri yang pergi mencarinya. Kalian tunggu di mobil. Tidak mau. Tidak mau. Kami mau mencarinya sendiri. Carla menuruni mobil sambil menangis. Hartono ingin menghalanginya. Charles juga ikut turun dari mobil. Mereka berdua segera berlari ke dalam hutan. Aduh, jangan berlari. Tuan muda, Tuan Putri. Hartono dan Kiki segera membawa orang untuk mengejar. Saat tidak ada yang memperhatikan, Carlos pun melarikan diri dari sisi mobil yang satunya. Dia menyusuri jalur yang sudah ia pelajari, lalu segera berlari ke arah villa sisi utara. Sedangkan Rosie sudah terbang menuju villa sisi utara dengan arahan alat pemantau mikro yang canggih. Semoga hari ini bisa bertemu dengan Mami. Dia harus memberi tahu bahwa mereka bertiga sangat merindukan dan tidak pernah melupakan maminya. Mereka dan papi selalu menunggu Mami pulang ke rumah. Saat ini, di villa sisi utara, Rolls-Royce Phantom berwarna silver berhenti di pintu masuk. Rasi sedang duduk di sofa ruang tamu sambil menjawab telepon. Kak, aku akan mengurus hal ini. Tenang saja, aku tidak akan bermurah hati. Kakak tidak perlu datang. Aku bisa menanganinya. Baik, aku mengerti. Setelah menyudahi panggilan, Rasi mengarahkan pandangannya ke koran yang ada di samping. Tidak hanya berbagai media besar di internet, bahkan media cetak pun menuliskan kisah cinta romantis Daniel dan Victoria. Pertemuan yang indah beberapa tahun yang lalu. Tokoh utama wanita membesarkan 3 anak seorang diri. Begitu kuat dan tidak mudah. 4 tahun kemudian, mereka berdua kembali bertemu dan menikah dengan membawa anak-anaknya. Kenapa kisah ini begitu familiar? Sepertinya ia pernah melihat sekilas adegan pernikahan ini di dalam mimpinya. Namun, sejak kapan tokoh utama wanitanya berubah menjadi Victoria? Sebenarnya apa yang terjadi? Sungguh tak tahu malu. Setelah melakukan hal seperti itu, masih tidak malu menyebarkannya ke media. Paula menggertakkan giginya dengan kesal. Ada yang tidak beres. Naomi lebih logis. Tidak ada untungnya bagi keluarga Wollens untuk menyebarkan berita ini ke dunia luar. Kita telah menekan keluarga Hilton habis-habisan. Keluarga Hilton terus-menerus meminta bantuan dari mereka, tapi keluarga Wollens tidak merespons. Begitu berita ini tersebar, meski sebenarnya mereka tidak ingin ikut campur, tapi mereka juga tidak bisa tidak memedulikannya lagi. Maksudmu adalah keluarga Hilton sengaja menggunakan berita ini untuk memaksa keluarga Wollens melakukan sesuatu. Paula langsung mengerti. Apa kejadian semalam juga sudah direncanakan oleh keluarga Hilton? Mungkin saja, ujar Naomi spontan. Lalu dia segera mengoreksinya. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa ini benar siasat dari keluarga Hilton atau tidak, pria mata keranjang brengsek itu tidak layak untuk dimaafkan. Benar, ujar Paula kesal. Kalau dia sendiri tidak bermasalah, pasti tidak akan tergoda. Karena sudah sampai di sini, maka menandakan bahwa karakternya memang bermasalah. Kalian sudah selesai bicara atau belum? Tracy menyela kata-kata Paula dan menatap mereka dengan dingin.
Kedua orang itu segera menutup mulut dan menundukkan kepala. Tidak berani berbicara sembarangan lagi. Sudah membuat janji dengan mereka. Tracy melihat jam tangannya. Sudah. Paman Paul, Windy, juga ada beberapa kerabat keluarga Smith. Mereka semua sudah menunggu Anda di hotel. Naomi menjawab dengan suara kecil. Jangan menyia-nyiakan waktu. Tracy segera berdiri dan berjalan keluar. Mereka memasuki mobil. Saat Paula akan menyalakan mobil, tiba-tiba dia melihat seekor burung beo dari kaca spion dan segera berkata, "Nona Tracy, cepat lihat."